طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Manzuma Al-Baikuni dalam ilmu Mustalah Al-Hadith yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Dan sebelumnya kita telah membaca hadis jenis pembagian hadis ke-18 dari pembagian Imam Al-Baikuni dalam syairnya, yaitu hadis al-munqati. Dan hari ini kita membaca jenis hadis yang ke-19, yaitu al-mu'dhal, yang termasuk dari pembagian hadis yang ditinjau dari keterputusannya dalam sanad atau terjatuhnya rawi dalam sanad. Siapa baca? Ya, betul. Nggak ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala, التاسع عشر المعضل. انتقل الناظم رحمه الله إلى قسم من أقسام الضعيف من حيث السقط في السند على ما هو مستقر عليه الأمر وهو المعضل، فقال والمعضل الساكت منه اثنان. Baik, selanjutnya berkata beliau hafizahullah taala yang ke-19, yaitu al-mu'dhal, hadis al-mu'dhal. Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah taala berpindah ke dalam menjelaskan atau menyebutkan satu jenis dari jenis-jenis hadis yang dhaif. Satu jenis dari jenis-jenis hadis yang dhaif yang ditinjau dari as-saqat fi sanad, terjatuhnya rawi dalam sanad atau terputusnya sanad. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya jenis yang dhaif dalam hadis itu ada dua, baik itu ditinjau dari keterputusannya atau ketidakbersambungannya sanad. Kemudian yang kedua adanya at-ta'an fi rawi, celaan dalam rawinya. Yang ditinjau dari keterjatuhannya atau keterputusannya dalam sanad, ma ala ma huwa mustaqirun alaihi al-amr, di atas apa yang telah tetap perkara di atasnya, dan dia adalah al-mu'dhal, dia adalah hadis al-mu'dhal. Apa itu? Maka berkata Al-Baikuni rahimahullah taala, wal mu'dhalus saqitu minhu isnani. Dan al-mu'dhal adalah hadis al-mu'dhal adalah as-saqit, apa yang apa di situ? Mas. Hah? Al-mausulah. Kalau bahasa mantap. Insyaallah. Allahumma barik. Makanya kita terjemahkan dia yang wal mu'dhal adalah apa yang alnya di situ al-mausulah, harful mausul. As-sakit apa yang terjatuh atau hilang, minhu yaitu dari sanadnya isnani, dua orang secara berturut, dua orang. Lanjut. الواو استئنافية والمراد والقسم التاسع عشر الحديث المعضل وهو الساكت منه أي من إسناده اثنان من الرواة. Kata beliau al-waw istinafiyah, jumlah baru yang menyebutkan jumlah baru, dan yang diinginkan darinya adalah wal qismut tasi' asyara al-hadis al-mu'dhal, yaitu dia adalah jenis yang ke-19, yaitu hadis al-mu'dhal, dan dia adalah as-saqit minhu, yang hilang atau jatuh, minhu ay min isnadihi, yaitu dari sanadnya, isnani min arwah, dua dari perawi hadis tersebut, dua orang dari perawi hadis tersebut. Lanjut. وحاصله المعضل ما سقط من إسناد اثنان
وقد عبر بنحوه الحافظ ابن الصلاح وتعقبه العراقي بأنه Iraqi. لا بد أن يكون سقط الاثنين على التوالي. Baik, kesimpulan dari definisi di atas kata Syekh Abdul Hasan Hafizahullah Ta'ala, al-mu'dal adalah apa yang jatuh atau hilang dari sanadnya dua orang. Waqad abbara binahwi al-Hafidz Ibnu Shalah, dan Ibnu Shalah telah mengungkapkan dengan yang semisal dari definisi Imam Al-Baiquni di atas. Wa ta'aqqabahu al-Iraqi, dan Imam Al-Iraqi menambah bahwasanya la budda harus yang terjatuh itu dua alat tawali secara berurut, Tentu ini untuk membedakan dengan istilah munqati yang khusus yang sudah kita ambil kemarin, karena munqati itu baik dia satu atau lebih, jadi bisa dua juga tapi tidak berurut, maka itu munqati secara khusus. Adapun di sini dia harus berurut, maka dikatakan al-mu'dhal. Lanjut. تحريره اعلم أن علماء الحديث استعملوا المعضل على وجهين. Lanjut. الأول ما حصل في سنده سقط وهو الذي ذكره الناظم وهو المشهور وعليه استقر الأمر. Selanjutnya kata beliau, penjelasannya adalah, ketahuilah bahwa para ulama al-hadis mereka menggunakan istilah al-mu'dhal ala wajhain, di atas dua sisi. Penggunaannya di sisi ulama al-hadis dia ada dua sisi. Yang pertama adalah ma hasala fi sanadihi saqat, apa yang terdapat pada sanadnya keterjatuhan rawi atau hilang rawi dari sanadnya. Wa huwa alladhi dzakarahu an-nadim, nah itu yang disebutkan oleh al-Imam Al-Baiquni di syairnya. Wa huwa al-masyhur alaihi, dan itulah yang masyhur alaihi wa alaihi istaqarra al-amr, dan itu adalah yang masyhurnya dan di atasnya lah telah tetap perkara ini. Maksudnya itu yang tersebar luas, itu yang telah tersebar luas. Wahaddul mu'tabar wahaddu المعتبر أن يقال وما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. Ini dia definisi yang dianggap bahwasanya adalah dikatakan huwa ma saqata min isnadihi ithnani, dia adalah apa yang terjatuh pada sanadnya atau hilang dalam sanadnya dua orang. Ini yang paling sedikitnya dua orang, bukan satu, dua orang. Karena kalau satu munqati juga nanti masuknya. Paling sedikitnya fa aktsar atau lebih alat tawali, dan dia harus secara berurutan, Lanjut. وقولنا على التوالي أخرجنا به المنقطع فإن السقط فيه واحد فأكثر على غير التوالي. Ucapan kami, kata beliau, alat tawali harus secara berurutan, ya berarti mengeluarkan yang munqati. Berarti tidak termasuk al-munqati, karena munqati bisa saja dua tapi dia tidak berurutan. Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari, kalau Imam Bukhari tidak pernah dia mempersyaratkan ittisal. Atau misalkan ada didapati ada sanad dia meriwayatkan dari gurunya, kemudian guru dari gurunya ini hilang, itu satu. Kemudian guru dari setelahnya lagi ada, kemudian setelahnya hilang lagi. Itu dinamakan munqati karena dia tidak berurut. Intinya keterjatuhannya dia tidak berurut. Fa inna saqat fihi wahid fa aktsar ala ghairi tawali, karena yang terjatuh pada munqati itu satu atau lebih dengan cara tidak berurutan, Contoh? مثال المعضل قال أبو داود في المراسل حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان قال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. Contoh dari hadis al-mu'dhal adalah apa yang disebutkan oleh Abu Daud dalam al-Marasil. Berarti bukan di dalam Sunan Abu Daud ya. Dari dalam buku beliau yang lain, yaitu yang diberi judul al-Marasil. Hadis-hadis di dalamnya adalah hadis-hadis yang lemah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Al-Hajjaj bin Hassan dari Muqatil ibn Hayyan. Qala, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa rajulun falam yajid ahadan," apabila seorang datang, itu datang hendak melaksanakan solat, maka kemudian ia tidak mendapati seseorang, falyahtalij ilaihi rajulan minas shaf, maka hendaknya ia menarik kepadanya seorang lelaki dari shaf. Jadi nampaknya ini masbuk ya, sudah selesai sudah selesai solat. Allahu a'lam, nampaknya seperti itu. Falyakum ma'ahu, kemudian ia berdiri bersamanya. Setelah ia menarik seseorang dari dalam shaf, ia berdiri bersamanya. Fama a'dhama ajr al-mukhtalij, maka betapa besarnya pahala bagi orang yang al-mukhtalij, yang menarik, yang tentu juga orang yang ditarik. Akan tetapi hadis ini adalah hadis mu'dhal, dan nanti akan disebutkan bahwasanya mu'dhal ini di antara hadis yang dhaif, Maka hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang dhaif, akan disebutkan alasannya. Lanjut. Qala adh-Dhahabi madza bimursalin bal mu'dhal. Qultu wa dhalika anna muqatilan mimman 'asirun sigaru tabi'ina wa laysat lahu riwayatan 'anis sahabati radhiyallahu anhum. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, madza bimursal, ini bukan hadis mursal. Jadi seakan-akan ini adalah hadis mursal, bahwa seakan-akan yang dijatuhkan hanya sahabat, ya kan? Muqatil ibn Hayyan langsung kepada Nabi SAW, padahal dia tabi'i. Seakan-akan mursal karena dia adalah tabi'i, terus langsung bilang qala Nabi SAW. Bahkan kata Ad-Dhahabi bal mu'dhal, bahkan ini adalah hadis yang mu'dhal, ada terjatuh dalam rawinya dua orang secara berturut. Kalau mursal dia bisa kita jadikan sebagai syawahid. Kalau hadis mursal dia bisa kita jadikan sebagai pendukung, sebagaimana yang telah berlalu bersama kita. Qultu, Abul Hasan berkata, wadalika, hal tersebut, mengapa demikian? Karena Muqatil mimman asara sigarut tabi'in, dia adalah orang yang hidup atau semasa dengan sigar at-tabi'in. Sudah berlalu bersama kita bahwa sigar at-tabi'in adalah orang yang kebanyakan dari riwayatnya adalah dari tabi'in juga. Jadi sangat sedikit riwayatnya dari sahabat. Berarti kecil kemungkinan bahwasanya yang dijatuhkan dalam sanad ini adalah yang terjatuh dalam sanad ini hanya sahabat, karena dia adalah sigar tabi'in yang kebanyakan dari riwayatnya adalah dari tabi'in juga. Berarti kemungkinan besarnya, atau kata Dhahabi di atas tadi, yang bahkan hadis ini adalah hadis mu'dhal, berarti yang dijatuhkan ada tabi'i lagi dan kemudian ada sahabat. Berarti mu'dhal, dua secara berurut. Dia tabi'i tapi sigar at-tabi'in. Walaysat lahu riwayah anis sahabah radhiyallahu anhum. Bahkan disebutkan di sini Muqatil ini dia tidak punya riwayat dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Jika disebutkan bahwasanya tidak punya riwayat dari sahabat, maka sudah bisa dipastikan bahwa hadis ini adalah hadis yang mu'dhal. Karena dijatuhkan satu orang tabi'i, kemudian sahabat, dua secara berurut. Kalaupun misalkan Muqatil ini punya riwayat dari sahabat, berarti perlu diperiksa lebih dalam lagi. Karena kalau dia punya riwayat dari sahabat, kemungkinan sahabat itu yang langsung dijatuhkan. Berarti kemungkinan hadis ini bisa dihukumi sebagai mursal. Tapi
Di sini sudah disebutkan bahwasanya ia tidak memiliki riwayat dari sahabat. Berarti dipastikan yang terjatuh dalam sanadnya setelah Muqatil adalah seorang tabi'i kemudian sahabat. Maka jadilah hadisnya dihukumi sebagai hadis mu'dhal. Lanjut. الثاني يطلق على الغلط المنكر الذي لم يحصل سقط في سنده. مثاله قال الذهلي في كتابه Zuhli. قال الذهلي في كتابه علل حديث الزهري حدثنا أبو صالح الحراني حدثنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف. Lanjut. قال الذهلي هذا معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث في شيء وهذا الوهم من ابن لهيعة فيما نرى والله أعلم. Yang kedua dari penggunaan ulama al-hadis dalam istilah al-mu'dhal, yang pertama tadi sudah disebutkan bahwasanya yang dia adalah yang terjatuh dalam sanadnya dua atau lebih secara berurut. Yang kedua adalah penggunaan mereka yutlaqu 'alal ghalatil munkar alladhi lam yahsul saqat fi sanadi. Dia adalah apa yang digunakan untuk sebuah riwayat yang ghalat al-munkar, yang salah, yang keliru dalam periwayatannya, yang tidak terjadi, tidak ada keterjatuhan dalam sanad. Jadi mu'dhal dipakai juga gitu, tidak ada keterputusan dalam sanad. Ini penggunaan yang kedua. Tidak ada keterputusan dalam sanad. Contohnya kata beliau, berkata Adul di dalam buku beliau yang berjudul Ilal Hadits At-Tirmizi Az-Zuhri, Ilal Hadits Az-Zuhri, telah mengabarkan kepada kami Abu Shalih Al-Harani telah mengabarkan, bercerita kepada kami Ibnu Lahiyah, Abdullah ibn Lahiyah, salah satu rawi yang juga dilemahkan. Dia cuma punya dhabtul kitabah, dia cuma menyampaikan hadis dari tulisannya, dan di akhir usianya terbakar buku-bukunya. Maka ketika ia meriwayatkan itu bisa dilemahkan. Kemudian kata beliau dari Ibnu Abi Habib, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif, beliau hendak beriktikaf, fayamuru bil marid, maka kemudian beliau melewati orang yang sakit di sebuah rumah, fayusallim alaihi wala yakif, dan beliau memberi salam dan tidak berhenti, tidak singgah untuk menjenguknya. Di antara ulama menggunakan hadis ini bahwasanya tidak bolehnya seseorang yang beriktikaf, yang sedang beriktikaf, untuk menjenguk orang sakit. Mereka, para ulama, menggunakan hadis ini dalam berdalil. Kemudian kata Ad-Duhli selanjutnya, hada mu'dhal, hadis ini adalah hadis mu'dhal, la wajhalah. Apa yang dipahami kalau di sini beliau bilang hada mu'dhal? Ada kesalahan dalam periwayatan, jadi bukan ada keterjatuhan dalam sanadnya. Jadi ucapan Az-Zuhli di sini hada mu'dhal bukan berarti ada keterjatuhan, atau ada keterputusan dalam sanad, tidak, tapi ada kesalahan dalam periwayatan. Kenapa disebutkan innama huwa fi'lu Aisyah radhiyallahu taala anha? Tiada lain itu adalah perbuatan dari Aisyah, bukan perbuatannya Nabi. Jadi Aisyah yang langsung melakukan hal tersebut, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fihi dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal hadits fi syai'. Tidak ada dalam hadis ini, tidak ada penyebutan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Jadi langsung Aisyah yang berkata.
a'takifu fa'amuru, mungkin seperti itu lafadznya. Tidak ada penyebutan Nabi SAW dalam hadis, maka dikatakan dia mu'dhal, yaitu salah dalam periwayatannya. Wa hadzal wahm min ibni Lahiyah, ini dia. Fi ma nara wallahu alam. Dan kata ahlul li, kesalahan itu terjadi karena atau terjadi dari Ibnu Lahiyah. Terjadi dari Ibnu Lahiyah, dari apa yang kami pandang, wallahu alam. Kenapa Ibnu Lahiyah yang dituduh? Tadi sudah saya jelaskan. Makanya saya tadi agak berhenti di Ibnu Lahiyah untuk menjelaskan sedikit kekurangan dari beliau. Makanya dia yang tertuduh karena dobatnya rendah, karena dobatnya tidak tam, dobatnya rendah. Itu penggunaan yang kedua dari istilah mu'dhal. Jadi terdapat kesalahan dalam periwayatan. Lanjut. Hukmul mu'dhali wa martabati. Al-mu'dhalu yudha'afu ala ma istaqarra alayhi al-amru bisabab as-saqati fi as-sanadi, haitsu anna as-saqata bi ithnaini fa aktharu ala al-tawali, fa sara al-inqita'u huna mutawakkilan wa huwa aswa'un halan min al-munqati'i sawa'un ta'addada al-inqita'u am la. وذلك لوعورة الوصول إلى السقط وهو صالح في الشواهد. كان الانقطاع في الطبقات إذا كان الانقطاع في الطبقات العالية. Selanjutnya kata beliau hukum mu'dhal dan tingkatannya. Al-mu'dhal, hadis al-mu'dhal itu dilemahkan di atas perkara yang telah tetap. Kenapa? Bisababis saqati fi sanad, karena ada keterjatuhan dalam sanad. Jelas. Haitsu anna as-saqata bi itsnaini fa aktsara tawali, berdasarkan keterjatuhan dalam sanad itu dua atau lebih secara berurutan. Fasara al-inqita' huna mutawaggilan, maka jadilah keterputusan di sini mutawaggil, lebih parah karena dua keterputusannya lebih parah. Wa huwa aswa'u halan minal munqati, dia adalah keadaan yang terburuknya dari munqati, dari hadis yang sanadnya terputus. Sawa'un ta'addada al-inqita' am la, sama saja apakah berbilang keterputusannya ataupun tidak. Wadzalika liwu'uratil wusuli ila saqat, karena hal tersebut susah untuk disambung ila saqat, karena keterjatuhannya jadi sulit disambung, karena ada dua yang jatuh. Jadi kadang agak sulit kalau mau dikumpulkan semua jalur-jalurnya, kebanyakannya sulit ditemukan siapa yang jatuh dari dua orang ini. Dan hadis mu'dhal ini sholih fi syawahid, bisa untuk atau cocok, bukan wa sholih fi syawahid berarti hadis al-inqita'. Hadis yang munqati cocok untuk dijadikan sebagai pendukung. Karena al-inqita' fi tabaqatil aliyah, apabila keterputusannya itu berada di tabaqat al-aliyah. Telah berlalu kemarin bersama kita tabaqat aliyah dari tingkatan tabi'in dan pengikutnya, maka ia cocok jadi pendukung. Qala al-Khatib hukmul mu'dhali mithlu hukmul mursali fil i'tibari bihi faqat. والقسم الثاني من المعضل الذي هو بمعنى المنكر والغلط لا يصلح في الشواهد والمتابعات. Nah, insyaallah berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, hukum mu'dhal sama dengan hukumnya hadis yang mursal. Hadis yang mursal dalam fil i'tibari faqat, dia hanya bisa cocok untuk menjadi pendukung saja. Dia tidak menjadi asal, dia tidak menjadi pokok. Kadang para ulama yang menulis sebuah permasalahan, misalkan dalam satu bab, kadang mereka mendatangkan lebih dari satu atau lebih dari dua hadis. Biasanya kebanyakannya di hadis pertama dia menempatkan hadis-hadis yang sahih atau bahkan rendah dari derajatnya, tapi bukan lemah. Kemudian hadis yang setelahnya nanti
ada hadis-hadis yang terdapat kelemahan, itu dijadikan sebagai pendukung atau penguat dari hadis yang sebelumnya. Biasanya seperti itu. Dan yang kedua dari jenis mu'dal, yaitu dia yang bermakna mungkar, keliru, salah dalam periwayatannya, la yasluhu fi syawahid wal mutaba'at, maka dia tidak cocok untuk jadi pendukung. Dia tidak cocok untuk menjadi pendukung. Jenis yang kedua tadi yang kita sebutkan terakhir. مضان المعضل على المستقر عليه بالسقط ترد له أمثلة في ثنايا الكتب المسندة ووروده في كتب الأجزاء والفوائد أكثر من غيرها وكذلك في كتب ابن أبي الدنيا وهكذا الطبقات لابن سعد والكتب المعينة بأسباب النزول ككتاب الواحد. Selanjutnya kata beliau, tempat-tempat yang didapati atau kebanyakannya disangka ada hadis yang al-mu'dal, yaitu al-mu'dal alal mustaqir alaihi, yang telah tetap di atasnya. Maksudnya alal mustaqir alaihi itu adalah ya apa yang jatuh dalam sanadnya dua atau lebih secara berurut, itu sudah tetap. Bisaqat, dengan keterjatuhan pada rawi. Taridulahu amsilah fi thanayal kutub al-musnadah, atau datang untuk hadis yang mu'dal ini contohnya dalam atau pada tengah-tengah di buku-buku yang bersanad, buku-buku yang menyebutkan sanad. Wa uruduhu fi kutubil ajza'i, yaitu juga dia datang dalam buku-buku yang al-ajza', yang hanya menyebutkan beberapa bagian-bagian dari pembahasan. Wal fawaid, juga di buku-buku kumpulan faidah-faidah lebih banyak dari selainnya. Di buku-buku yang ulama tulis untuk kumpulan-kumpulan faidah lebih banyak disebut di sana daripada selainnya. Wa kadzalika fi kutub Ibnu Abi Dunya, demikian juga dalam buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Kebanyakan dari buku-buku yang beliau tulis adalah yang tentang az-zuhud wa raqaiq, az-zuhud dan hal-hal yang melembutkan hati. Wa hakadha at-tabaqat libni Sa'ad, dan juga di buku at-tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, wal kutubul ma'niyah bi asbabin nuzul ka kitabil wahidi, dan juga di buku-buku al-ma'niyah yang memiliki perhatian dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, seperti buku Al-Wahidi, Kesimpulan dalam pembahasan hadis mu'dal adalah dia termasuk dari jenis hadis yang lemah karena terdapat keterjatuhan dalam sanadnya dua atau lebih secara berurutan, dan penggunaan di tengah, ini yang tak kalah pentingnya juga ya, penggunaan di tengah ahlul ilmi adalah yang pertama yang tadi kita sebutkan, adanya keterjatuhan dalam sanad dua atau lebih secara berurut. Kemudian yang kedua, ketika disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ahduhli sebagai contoh, hada mu'dal la wajhalah, di sini adalah mu'dal, yaitu terdapat kekeliruan, salah dalam riwayatan, disangka yang menyebutkan atau yang terjadi padanya adalah Nabi, padahal bukan. Di hukumnya berarti dia termasuk dalam hadis yang lemah, dan dia hanya bisa menjadi syawahid saja, tidak bisa menjadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib bahwasanya hukum dari mu'dal ini adalah sebagaimana hukum mursal, yang hanya cocok untuk menjadi pendukung saja. Selesai dari hadis al-mu'dal. Selanjutnya salah satu pembahasan yang cukup mudah dalam pembahasan mustalah hadis, yaitu hadis al-mudallis. Mungkin kita ambil 2 pertemuan setelahnya insyaallah, atau ya diusahakan bisa 2 pertemuan. Semoga Allah mudahkan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.